Simak cerita di L Story. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michael atau biasa dipanggil Bang L oleh teman-teman di luar. Dan ini adalah episode perdana dari channel kita. Dan cerita ini saya bilang adalah cerita yang membawa dampak di kehidupan saya secara pribadi sampai sekarang. Karena akhirnya hal itu membuat saya tangan saya patah, kaki saya patah, dan sampai sekarang tidak bisa disembuhkan, guys. Dan ini berawal dari tahun 2001. Itu waktu saya masih duduk di SMA kelas 3. Jadi waktu itu saya punya teman, punya sahabat bernama Aris. Dan itu memang kami bersahabat sudah lama ya, dari SMP. Jadi kami setelah pulang sekolah, kami pergi kemana, naik motor dan segala macam. Nah, ini ada sesuatu yang memang benar-benar beda pada saat itu. Dan ini pengalaman ini nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Waktu itu pulang sekolah kira-kira jam 1:30, saya sama Aris balik ke rumah dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Pada waktu itu sudah dilarang oleh ayah saya sebenarnya, jadi tidak boleh, kamu nggak usah pergi aja, kamu di sini aja. Kami berdua, tapi karena kami masih remaja dan berpikiran masih semau gue gitu, jadi akhirnya saya memutuskan dengan Aris tetap jalan, naik motor kemanapun. Karena rumah kami itu dengan pantai hanya sekitar tidak lebih dari 45 menit. Jadi pada sore itu kami memutuskan untuk pergi berdua ke pantai. Nah, pantainya itu memang bukan pantai yang tempat untuk wisata, guys. Jadi pantai itu adalah pantai yang sepi, sunyi, hanya ada tambak di situ. Sore itu kami jalan-jalan ke pantai tersebut, gitu ya. That was my first time. Jadi itu pertama kalinya kami ke pantai itu, gitu. Ya. Setelah sampai di pantai itu, karena kami harus melewati jalan yang setapak saat itu, jalan setapak, dan di situ ada tambak-tambak gitu ya, tambak-tambak yang ya tambak udang atau, tapi anehnya di situ nggak ada orang, guys. Jadi jam segitu memang benar-benar sunyi, nggak ada orang, dan akhirnya kami sampai di pantai. Kita duduk-duduk di situ berdua sambil ngobrol dan segala macam. Kami di situ itu tiba-tiba di pinggir pantai itu kami melihat ada sebuah gubuk gitu ya, kayak gubuk rumah yang ya nggak begitu besar, tapi itu dibuatnya, kalau di tempat kami namanya walit. Jadi itu bukan bangunan permanen gitu ya. Ya, yang rumah di pinggir pantai gitu maksudnya. Jadi waktu itu karena saya haus banget, waktu itu kami haus banget karena nggak bawa bekal dan apapun, haus banget. Kami memutuskan untuk masuk di rumah itu. Assalamualaikum, saya bilang. Tapi nggak ada jawaban, guys. Nggak ada jawaban sama sekali. Jadi kami langsung nyelonong aja masuk. Kami langsung masuk ke dapur. Seperti itu. Di situ kami berdua itu melihat ada dua buah minuman, guys. Jadi yang satu itu air putih dan yang satu itu kopi. Karena kami haus banget waktu itu, akhirnya minum tuh kopinya itu. Aris minum kopinya, saya minum air putihnya. Kalau nggak salah ya ini kita gantian. Tapi pada saat itu rasanya nggak enak banget. Jadi kopinya itu kopi yang nggak kayak kopi gitu, jadi rasanya aneh. Setelah kami minum, karena rasanya nggak enak nih ya, kalau orang Jawa bilang apa ya, sempar itu apa ya, tak tendang, guys. Jadi ada gelas sama kopinya itu saya tendang. Apaan ini nggak enak kayak gini gitu. Karena waktu itu kan masih remaja ya, jadi kenakalan remaja kalau saya. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar.
hujan guys. Kemudian beritanya. Jadi saya keluar dengan Aris di pinggir pantai, benar-benar di pinggir pantai nih. Waktu itu suasananya mungkin sekitar jam setengah empat, setengah empat atau jam empat gitu ya. Kami main-main di pantai. Si Aris itu bilang, itu di situ ada kepiting, dia bilang. Wah, pikir saya kepiting enak banget nih nanti kalau kita rebus sambil aku tontonan buat besok. Gitu. Akhirnya di situ kami samperin nih berdua nih, kepiting itu gede guys, bener-bener gede, bener. Mungkin seukuran jari ini mungkin ya, seukuran jari gitu. Jadi sapitnya itu gede. Aku pikir ini enak banget nih untuk apanya, dagingnya itu enak banget gitu. Nah, ketika di situ dipegang sama Aris, yang bikin aneh adalah kepitingnya itu nggak kayak kepiting yang kita lihat sehari-hari guys. Jadi beda, kepitingnya beda banget. Matanya itu lebih mirip ke mata manusia. Kalau biasanya kepiting matanya ini ya, menjulang gitu ya. Itu lebih mirip ke manusia. Pada saat itu si Aris dicapit nih, tangannya dicapit sama dia gitu. Dia teriak kan, aduh gitu. Nah setelah dicapit itu si Aris dicapit kepiting itu di apa namanya, dipatahin atau dipotel kalau bahasa orang Jawa, itu potel dipatahin. Saya bilang sama Aris, aduh jangan lah Riz, kasihan itu gitu. Ini kepitingnya. Nah, setelah dikasihkan ke saya guys, itu dia yang satu dengan satu capit itu dia juga nyapit ini tangan saya juga gitu, nyapit tangan saya juga. Apa waktu itu saya kan karena masih remaja gitu, masih 17 tahun gitu. Kamu pikir aku kasihani, kenapa kamu malah nyapit aku gitu waktu itu. Akhirnya saya injek kayak itu guys. Nah, ketika selesai injek ini, jadi kayak melihat sesuatu hal yang aneh gitu. Ketika saya injek ini, suasananya tiba-tiba itu berubah jadi gelap guys. Gelap, betul-betul gelap. Ini gelap yang tadinya itu di pantai, kayak kalau teman-teman Muhammad itu beda, tapi ini gelap, ini udah gelap. Terus cahayanya itu kayak senyap apa ya, cahayanya itu remang-remang gitu. Ini menoleh ke belakang guys. Saya masih ingat betul kalau di belakang itu tadinya itu tambak-tambak gelap, tambak-tambak. Tapi ketika saya menoleh ke belakang nih, di situ itu jadi rumah guys. Jadi rumah banyak, tapi kayak rumah-rumah kuno. Jadi rumah-rumah yang terbuatnya bukan dari yang permanen ya. Bukan dari mana, tapi rumah-rumah yang berbeda, rumah-rumah kuno guys. Dari kalau teman-teman tahu itu dari daun kelapa, gitu. Nah, ya disusun gitu ya. Dan di sana memang gelap. Lampunya itu hanya dari lampu bukan lilin, kayak lampu, kalau kami bilang lampu sentir itu lampu yang dari minyak gitu. Dan tiba-tiba di belakang kami itu ada bapak-bapak, orangnya tinggi, gede, hitam, benar-benar tinggi, gede, hitam, mungkin tingginya sekitar 180-190-an, dan di belakangnya itu banyak orang guys. Kami kayak begal aja, kayak maling aja yang mau dihakimin gitu. Waktu itu saya memang nafas kami jadi berat, nafas kami jadi susah gitu, karena saya sadar bahwa ini bukan di alam real kami gitu. Ini bukan yang tadinya pantai, ini jadi sesuatu yang berbeda. Saya berpikir apakah saya ada di alam yang beda gitu, apa saya sudah mati atau bagaimana gitu. Akhirnya dari situ di belakang itu banyak massa guys, banyak orang-orang, tapi anehnya nih yang bikin aneh nih, saya sampai merinding sampai sekarang itu. Dia
matanya kosong. Jadi kayak hampir kayak di adegan film itu guys, matanya kosong dan bibirnya semuanya tersenyum gitu. Di belakang bapak-bapak itu ada ibu-ibu, masih saya ingat itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, tapi anehnya lagi mereka nggak pakai pakaian guys. Jadi cuma hanya topless gitu, hanya pakai celana doang gitu. Seperti itu guys, dengan rambutnya yang agak-agak formal gitu. Tapi wajahnya cuma seperti. Nah bapak-bapak itu bilang, gini, Jangan ganggu cucuku. kamu kenapa ganggu? Jangan ganggu cucuku. Kenapa ganggu? Apa pak? Ini kan hanya kepiting gitu. Kenapa kamu ganggu anak saya? Kamu harus rebus itu. Kenapa kamu injek anak saya? Dia bilang gitu. Nah, herannya itu pada saat itu kami berat banget mau lari, berat banget kan. Akhirnya saya dipegang nih, tangan kanan itu dipegang sama bapak-bapak itu. Saya mau dibawa kan, sama Arif mau dibawa berdua. Arif teriak-teriak, saya juga teriak-teriak. Tapi akhirnya memang gimana ya rasanya itu berat gitu. Nah, ini kayak cerita film aja. Saya dibawa ke rumah di sebuah rumah itu, di sebuah rumah gunung tadi itu, di situ guys. Saya berpikir saya bisa baca doa apa gitu. Jadi saya berpikir sebentar ngobrol sama kita pergi, apapun yang terjadi kita keluar, kita pergi. Tapi gelap. Akhirnya saya sama Aris nggak tahu itu bagaimana caranya, saya lupa. Saya bisa meloloskan diri dari situ naik motor. Naik motor. Nah, ketika naik motornya ada kelihatannya. Oh, itu saya bisa berhasil untuk pergi dari situ guys. Nah, anehnya yang terjadi ketika saya bonceng motor berdua ini, spion itu tiba-tiba menjadi bulat. Jadi spion ini bulat, saya nggak bisa lihat belakang, sama sekali saya nggak bisa lihat belakang. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, karena saya sendiri yang mengalami. Akhirnya saya dikejar sama orang tapi naik kuda. Saya heran juga, naik kuda kayak di zaman kerajaan, kayak di zaman saya bilang Majapahit atau apapun itu. Saya dikejar oleh naik kuda, saya kenceng banget motor waktu itu. Saya tiba-tiba sadar saya berada di daerah Cepiring waktu itu. Di daerah Cepiring, seingat saya ditarik guys, ditarik sama orang itu. Ketika saya sadar, belum sadar waktu itu, jadi nggak tahu apa yang terjadi sampai sekarang, saya tidak ingat, sama sekali tidak ingat. Tapi yang saya ingat adalah saya seperti tertidur, seperti bermimpi, dan lidah saya itu rasanya nggak bisa ngomong. Terus di situ kayak ada suara tawon gitu, gelap kayak suara tawon. Jadi kayak unconscious kayak saya bilang. Di situ saya mendengar ada suara panggilan yang manggil saya. Jadi yang bikin saya tersadar tuh itu guys. Bangun bangun bangun. Akhirnya kaki saya patah, tangan saya patah. Saya dibawa ke rumah sakit daerah RSUD di daerah Kendal. Tapi kedua dibawa ke situ. Okay. Hanya satu malam kalau tidak salah. Nah, setelah satu malam ini, karena orang tua kami memutuskan bahwa kami tidak dioperasi ya, kami dibawa. Kami berdua ini dibawa nih kalau kami bilang Sangkal Putung namanya, di daerah Comal. Comal itu di daerah Jawa Tengah, tapi yang bagian utara dan bagian utara. Nah, saya dibawa sana, diobatkan di sana. Yang bikin saya merinding juga tidak bisa hidup. Itu si teman saya ini kapok guys. Jadi dia bilang gini, nanti kalau kita sudah sembuh,
kita main lagi yuk ke tempat itu gitu. Jadi seakan-akan seperti dia itu diajak ke sana gitu. Saya nggak sadar, saya ngiyain aja waktu itu. Dan ibu saya waktu itu dengar percakapan kami ini, karena kami berada di satu ruangan, ya, di sana satu ruangan. Nah, setelah ibu saya apa mendengarkan percakapan itu, ibu saya curiga. Oh iya, ada satu lagi, sampai teman saya itu tangannya belum sembuh nih, dia naik sepeda guys ke pantai karena saking kangennya dengan pantai. Tapi saya nggak, kalau saya secara pribadi enggak gitu, tapi teman saya iya, pengen banget dia sampai ke pantai sendiri ya di situ. Akhirnya setelah 1 bulan, balik lagi ke tadi kecurigaan ibu saya ke sangkal putung itu yang patah tulang itu yang tabibnya itu orang kalau yang dibilang orang pintar lah. Itu sudah curiga sebenarnya dari awal. Akhirnya diceritakan oleh kami cerita ke ibu saya, dan ibu saya cerita ke bapak yang mengamankan itu. Nah, anehnya lagi nih, ketika kami sudah dinyatakan sembuh, saya bisa jalan. Teman saya juga lumayan sudah bisa beraktivitas di 1 bulan saya pulang. Nah, ada satu kejadian lagi yang memang benar-benar bikin saya itu sampai sekarang kalau saya ingat saya jadi banget, jadi merinding gitu. Nah, saya tidur di kamar depan. Seperti mimpi, seperti tidak mimpi, tapi saya yakin bahwa itu saya conscious. Saya yakin bahwa saya sadar guys. Jadi tiba-tiba dari atas kalau di ini ada pintu, di sini ada jendela, di atas itu masih ada nako lah saya bilang, yang angin ini bilang. Nah, di situ itu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, itu kayak ada air terjun guys, saya lihat itu di situ. Saya teriak-teriak waktu itu, dan dari bawah pintu itu turun air juga guys. Jadi basah waktu itu, basah semua, saya basah semua. Saya teriak-teriak dan ibu saya waktu itu agak lama guys. Jadi ibu saya itu datang ke kamar saya agak lama, dan saya lihat sebelum ibu saya datang itu memang ada bapak-bapak yang tadi itu yang badannya gede itu, padahal sudah 1 bulan guys, itu mau narik saya. Dan anehnya lagi, teman saya di saat itu juga mengalami kejadian hal yang sama gitu. Jadi kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, what really happened, karena kami mengalaminya itu. Saya bersumpah demi apapun itu terjadi di sana. Berkesan dari kecelakaan itu, saya untuk tangan dan kaki saya sekarang bisa berfungsi, itu tidak. Dan akhirnya pada waktu itu karena saya teriak-teriak, ibunya datang. Ini memang benar-benar basah guys. Jadi apa ya? Ininya kasurnya itu benar-benar basah. Akhirnya bapak sama ibu saya itu berbentuk mereka akhirnya dengan orang pintar waktu itu, kalau tidak salah atau tidak salah. Itu berkomunikasi yang intinya dari bapak yang saya bilang, kalau saya sekarang bisa memberikan bahwa itu alam gaib. Jadi bapak lagi itu meminta saya untuk menggantikan anaknya gitu. Jadi pesan saya, teman-teman, apalagi di tempat baru, apalagi di suasana yang tempat-tempat yang asing gitu ya, jangan gegabah, jangan ceroboh. Apalagi teman-teman remaja ya, gegabah, jangan ceroboh, hati-hati, stay hati-hati, karena kalau terjadi apapun
nanti yang lebih kita sendiri. Kita harus tetap sopan, tetap polite, biar diselamatkan diri kita sendiri. Oke, ini kisah pengalaman pribadi saya, yang itu real, nyata, kan bisa saya mengalami. Oke, buat teman-teman nanti yang punya cerita misteri ataupun cerita, bisa deh nanti bisa kirim ke email yang ada di deskripsi di bawah ya. Oke, untuk ceritanya sampai di situ dulu karena ini cerita real dan ini new episode. Nanti mungkin kita next bisa membaca atau storytelling dari teman-teman ada atas subscriber semua di sini ya. Oke, terima kasih. Bye.